Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Selamat malam, berjumpa kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Dia baik dalam kehidupan kita. Dan kalau kita ada saat ini, itu semua anugerah Tuhan. Dan kita percaya ada maksud Tuhan yang baik bagi kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan kita berdoa, saudara. Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kesehatan dan kebaikan yang begitu luar biasa. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bagaimana bisa taat, saudara? Ketika kita membaca kata taat, apa yang muncul di pikiran kita? Hal yang positif atau sebaliknya? Apakah kita menyukai ketaatan? Jujur, banyak orang tidak suka dengan ketaatan. Taat sangat mengganggu ruang gerak kita, saudara. Kebebasan kita dibatasi. Hidup kita terasa dibelenggu. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Sama seperti anak-anak. Mereka tidak suka mentaati perintah orang tua. Apa reaksi anak-anak ketika orang tua mereka meminta untuk belajar dulu, nanti baru boleh main? Atau jangan main handphone dulu, nanti setelah ujian selesai baru boleh. Apakah mereka mentaati perintah tersebut? Anak-anak lebih suka taat kepada sesuatu yang mereka senang, saudara. Mereka tidak suka taat pada perintah yang mereka tidak suka. Musuh ketaatan. Apa dan siapa gerangan yang menjadi musuh ketaatan? Daging kita, hawa nafsu kita, keinginan kita. Itulah musuh yang ada dalam diri kita, saudara. Bukan berada di luar kita. Sebaliknya sangat dekat dengan diri kita. Tapi ia tetap saja melakukannya dengan menyampaikan berbagai alasan. Penyebabnya yang sesungguhnya adalah ia tidak bersedia meninggalkan dosanya. Dosa yang memberi dirinya kenikmatan. Tahu salah, tapi tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Jangan berzina. Kita sering kompromi, saudara. Banyak orang berkompromi terhadap dosa demi sebuah keuntungan pribadi. Melanggar janji kepada seseorang dengan sengaja demi meraih keuntungan semata. Menghalalkan segala cara di dalam berbisnis demi meraih laba yang sebanyak-banyaknya. Berbagai alasan untuk kompromi senantiasa muncul, saudara. Dengan ungkapan klasik, kita masih manusia biasa. Maklum saja kita bukan Superman. Banyak kelemahan daging dan berbagai alasan. Sekarang kita kalah terhadap kebiasaan dosa lama. Kita kalah terhadap
pornografi. Kita kalah dengan ketamakan. Kita menyerah dengan ego kita demi kepuasan diri sendiri. Kita kalah terhadap daging. Akibatnya kita tidak pernah bisa menjadi manusia taat di hadapan Tuhan. Lantas bagaimana sikap kita seharusnya? Saudara, firman pada saat hari ini mengajar kita dengan tegas supaya kita hidup oleh Roh. Maksudnya adalah supaya kita taat pada Tuhan, kepada firman-Nya, kuasanya, Roh-Nya yang ada dalam diri kita. Kita tahu bahwa Yesus telah menang terhadap dosa. Kuasa kebangkitannya ada dalam setiap diri kita. Kita bisa melawan itu semua, saudara. Kita bisa keluar sebagai lebih daripada pemenang. Kunci masalahnya sebenarnya hanya satu saja. Kita tidak tahu mau taat. Kita tidak mau taat sepenuhnya kepada Tuhan. Mulai hari ini, saudara, mari kita taat. Taat sepenuhnya kepada Tuhan. Lawan ego kita. Jangan kasih ruang dan peluang sedikit pun. Kita pasti bisa. Haleluya. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, malam hari ini Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan yang mengingatkan kami lewat pendengaran firman Tuhan. Untuk kami hari demi hari semakin taat padamu. Berilah kami kekuatan untuk kami bisa mentaati kebenaran firman Tuhan, supaya kami tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu, termulialah namamu Yesus. Berkatilah seluruh para pendengar di pada saat malam hari ini. Berkati keluarga besarnya. Berkati anak cucunya. Istri, suami, anak-anaknya Tuhan. Berkati. Bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Berikan kesehatan. Berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Amin.